Apakah kalian tahu ya, kalau di luar sana itu ada suatu lembaga yang sering membantu negara-negara berkembang seperti kayak Indonesia ini untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, khususnya di negara berkembang tadi. Bahkan mereka itu sering menyelamatkan nyawa dan memperbaiki kehidupan manusia, baik dari segi pendidikan, infrastruktur, dan ketahanan ekonomi di negara-negara berkembang. Tapi sekarang ya, sedihnya 90% dari anggarannya itu dipotong oleh negaranya sendiri dan tidak bisa beroperasi semaksimal mungkin kayak sebelum-sebelumnya. Pertanyaannya sekarang, lembaga apa itu? Jadi tonton video ini sampai akhir, karena lembaga ini menurut saya ini sangat strategis sekali, khususnya di dalam dunia kesehatan. Jadi lembaga yang saya maksud di sini yaitu adalah USAID, dibaca dengan USAID. Itu singkatan dari United States Agency for International Development, dan ini adalah lembaga pemerintah Amerika Serikat, negara adidaya di dunia sekarang, yang fokusnya itu memberikan bantuan ke negara-negara berkembang. Jadi mereka itu membantu negara-negara yang membutuhkan dukungan dalam berbagai hal supaya masyarakat di sana itu bisa lebih sejahtera. Bahkan mereka tuh punya banyak program yang fokus pada kesehatan, misalnya membantu mengatasi penyakit menular atau meningkatkan kesehatan ibu atau anak. Yang mana USAID ini gak hanya di kesehatan, USAID ini juga banyak bantu di sektor pendidikan, seperti menjadikan akses pendidikan yang lebih baik, terutama di daerah yang kurang berkembang. Selain itu, mereka juga bantu dalam pengembangan ekonomi, terutama dalam ketahanan pangan pertanian, dan memperkuat ekonomi lokal di suatu negara, supaya bisa berdiri lebih mandiri. Di bidang lingkungan juga, USAID mendukung upaya pengelolaan alam yang berkelanjutan dan mitigasi perubahan iklim di suatu negara berkembang. Jadi USAID ini itu semacam jembatan yang menghubungkan Amerika Serikat dengan negara-negara lain untuk bekerja sama, memperbaiki kualitas hidup masyarakat di negara berkembang, mendorong perkembangan yang lebih berkelanjutan. Dari semua program ini, tentu ini memakan banyak dana. Karena ini merupakan lembaga Amerika Serikat, tentu dana utamanya itu dari anggaran pemerintah Amerika Serikat yang dialokasikan melalui proses anggaran federal tahunan yang disetujui oleh Kongres Amerika Serikat dan pemerintah di sana. Setiap tahun, bagian dari anggaran luar negeri yang lebih besar itu dimasukkan untuk mendanai program-program USAID yang berfokus pada bantuan pembangunan global, bantuan kemanusiaan, dan inisiatif yang bertujuan mengatasi berbagai tantangan global seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan. Meskipun dana utama USAID ini berasal dari anggaran federal ya, pendanaan untuk lembaga ini itu juga dipengaruhi oleh kebijakan dan prioritas politik pemerintah yang sedang berkuasa. Misalnya dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Presiden Donald Trump yang mengusulkan pemotongan anggaran untuk program-program bantuan negeri, yang mana saya akan jelaskan nanti secara lengkap. Sementara pemerintahan Presiden Joe Biden kemarin itu menunjukkan dukungan yang sangat besar sekali terhadap pendanaan untuk program bantuan internasional ini. Tapi ini secara on the paper saja ya, Joe Biden itu menunjukkan dukungan yang lebih besar terhadap pendanaan USAID. Masalah implementasinya gak tahu saya, karena ini secara on the paper emang gitu secara berita. Di samping itu, sumber pendanaan dari USAID ini itu dihasilkan dari hasil menjalin kemitraan dengan negara mitra dan lembaga internasional lainnya yang dapat berkontribusi pada pendanaan proyek-proyek tertentu. Dalam beberapa kasus, negara penerimaan bantuan atau organisasi internasional lainnya ini juga memberikan dana untuk mendukung keberlanjutan program-program yang dinamai oleh USAID ini, seperti proyek-proyek pembangunan infrastruktur atau inisiatif kesehatan global. Gak hanya itu, lembaga ini juga bekerja sama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah (NGO) yang menyediakan dana tambahan untuk mendukung berbagai proyek. Inovasi dan teknologi yang diperkenalkan melalui kerjasama ini dapat meningkatkan dampak positif dari program-program yang dijalankan. Salah satu pendanaannya juga, USAID itu mengelola dana bantuan kemanusiaan yang sering diterima dalam bentuk donasi dari negara-negara donatur lainnya atau lembaga internasional yang bertujuan memberikan bantuan darurat kepada negara-negara yang mengalami bencana atau kritis. Jadi dengan demikian, meskipun anggaran utama USAID ini berasal dari pemerintah Amerika Serikat, lembaga ini mengandalkan kolaborasi internasional, baik di sektor swasta dan organisasi non-pemerintah, untuk mendanai keberlangsungan program yang direncanakan oleh USAID ini. Namun ya, sekarang USAID ini mendapatkan berita yang sangat buruk sekali. Ya, pemerintahan Donald Trump sekarang
itu baru saja memutuskan untuk memangkas anggaran USAID, salah satu pendanaan utama untuk menjalankan program USAID ini. Totalnya itu sangat besar, sangat besar. Bahkan kalau dipersenkan, mereka itu menghapus sekitar 90% kontrak bantuan luar negeri USAID, yang berarti sekitar 60 miliar US dollar dana bantuan internasional itu tiba-tiba hilang dari anggaran yang dilontarkan kepada USAID ini. Bahkan Elon Musk yang memimpin upaya penghematan pemerintah menyebutkan bahwasanya USAID ini sebagai organisasi kriminal dan mendukung penutupan agensi tersebut. Akibatnya, situs web resmi USAID itu dinonaktifkan dan hampir semua karyawan agensi tersebut itu ditempatkan dalam cuti administrasi, yang meninggalkan sekarang yang tersisa di sana itu 300 staf yang masih aktif hanya. Dengan adanya tindakan seperti ini itu menimbulkan kekhawatiran global mengenai dampak terhadap program bantuan kemanusiaan dan kesehatan di seluruh dunia. Beberapa pihak itu khawatir bahwa pemangkasan itu dapat meningkatkan kemiskinan, ketidakamanan, dan imigrasi serta memberikan peluang bagi negara-negara seperti China dan Rusia untuk memperluas pengaruh mereka di bidang bantuan internasional. Jika misalkan ternyata yang mendominasi bantuan internasional ini adalah China dan Rusia, ini nanti bisa berdampak kepada penguasaan citra Amerika Serikat di dunia. Bahkan sampai ada protes dari mantan karyawan USAID dan aktivis HIV yang mengadakan aksi di gedung Capitol dan mengkritik upaya Donald Trump dan Elon Musk ini yang dianggap membahayakan perjuangan melawan HIV ini. Mereka tuh khawatir bahwa dengan adanya penutupan USAID ini akan mengganggu program kesehatan penting yang dilakukan oleh USAID di sini, seperti kayak pengobatan HIV di Afrika Selatan khususnya dan pusat kesehatan di Haiti. Jadi secara singkat ya, pemotongan anggaran besar-besar yang dilakukan oleh Donald Trump dan Elon Musk ini itu telah menciptakan kekacauan dalam distribusi bantuan internasional, mempengaruhi jutaan orang yang bergantung pada bantuan tersebut, dan menimbulkan tentang masa depan peran Amerika Serikat dalam bantuan global. Tentu ini akan berdampak kepada negara-negara berkembang di luar sana, khususnya Indonesia. Terus apa dampak kepada Indonesia mengenai penghapusan dari anggaran di sini? Kemarin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengenai pembukaan USAID ini, yang mana menurutnya USAID itu memang memberikan bantuan kepada Indonesia sekitar 100 juta US dollar atau sekitar 1 triliunan yang dibantukan kepada Indonesia. Yang otomatis jika misalkan USAID di sini benar-benar ditutup, maka ini akan berdampak kepada Indonesia. Dan Indonesia mau tidak mau itu harus mencari dana alternatif untuk menggantikan dari bantuan yang diadakan oleh USAID dulu. Gak hanya dalam kesehatan, USAID ini juga sangat banyak bantu pendidikan di Indonesia. Gak cuma sekedar ngasih dana ya, tapi juga beneran membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan riset yang ada di Indonesia. Mereka melakukan kerjasama dengan pemerintah, sekolah, sampai universitas yang bertujuan untuk membuat pendidikan yang ada di Indonesia ini lebih maju. Misalnya, mereka tuh membantu ngembangin kurikulum yang lebih relevan, kasih pelatihan buat guru-guru supaya cara ngajarnya itu makin bagus. Terus juga bikin program ngurangin angka putus sekolah, terutama buat anak-anak di daerah terpencil. Jadi bukan cuma asal kasih bantuan, tapi mereka tuh benar-benar ngubah sistemnya bisa lebih baik. Selain di pendidikan, USAID juga banyak dukung riset. Mereka kerjasama sama kampus-kampus yang ada di Indonesia, yang bertujuan untuk mengembangin penelitian di bidang kesehatan, lingkungan, energi, dan berbagai topik lain yang penting buat Indonesia. Ini gak cuma buat akademis saja ya, tapi juga biar hasil risetnya itu bisa dipakai buat solusi nyata di masyarakat. Oh ya, mereka tuh juga ngasih beasiswa ya buat mahasiswa Indonesia yang mau lanjut kuliah atau riset di luar negeri. Makanya kalau dulu-dulu itu banyak anak muda itu sering pantengin websitenya. Karena di websitenya itu ada beasiswa biasanya, tapi sekarang karena udah ada pembukuan, maka sekarang nggak bisa. Bahkan websitenya itu nggak bisa dibuka kalau sekarang. Pemotongan besar-besaran ini sangat berisiko sekali, terutama mengingat banyaknya program yang sedang berjalan di negara-negara berkembang, termasuk program kesehatan seperti pengobatan HIV di Afrika Serikat dan Haiti. Makanya bagi saya, ini tuh merupakan langkah yang tidak bijak sama sekali, karena ini tuh mengabaikan tanggung jawab Amerika Serikat dalam membantu negara-negara yang membutuhkan, bahkan yang sudah menjadi langganan dari bantuan USAID. Bahkan bantuan internasional gak hanya cuma memberikan cuma-cuma, itu memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas global dan mengurangi ketidaksetaraan. Apalagi ini tuh menurut saya ini berdampak juga ke Amerika Serikat,
Ya tadi, jika misalkan Amerika Serikat itu sudah mengurangi bantuan internasional kepada negara-negara di luar sana, jika misalkan ternyata Rusia dan Cina nanti yang menguasai bantuan internasional, maka ini akan mengurangi citra Amerika Serikat di mata dunia di luar sana. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah pembukuan anggaran USAID ini merupakan strategi yang bagus bagi Amerika Serikat? Atau ini akan menjadi awal penurunan citra Amerika Serikat di negara-negara luar sana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. See you next video. Eksklusif.